Halo teman-teman semua. Jadi ini saya mau share ke teman-teman tentang part-part atau komponen-komponen dari mobil Honda Jazz GE8 2013. Jadi ini saya mau sedikit berbagi ke teman-teman apa aja sih yang ada di dalam di bawah kap mesin ini, di dalam engine B. Nama-nama beberapa komponen dari mesin-mesin Honda Jazz ini. Nah, Honda Jazz itu ada 3 generasi. Generasi pertama itu diproduksi dari tahun 2004 sampai 2008 itu dengan kode GD3. Itu kalau GD3 itu ada 2 versi, yang IDSI dengan yang VTEC. Nah, kemudian dari tahun 2008 sampai 2014 itu berganti edisi, serinya GE8. Mesinnya hampir sama dengan kode L15A yang dipakai di mesin VTEC yang 2006 sampai 2008. Ini hampir sama, meski ada beberapa perubahan ya, banyak perubahan. Salah satunya di intake manifoldnya. Kemudian dari 2014 sampai dengan 2021 terakhir kemarin itu ada seri yang GK5. Nah, ini yang saya punya ini Jazz GE8 2013 manual. Yang pertama yang mau saya kasih tahu ini di sini, ini ada intake manifoldnya dari Honda Jazz. Ini di bawahnya ini ada untuk busi-businya. Jadi businya kalau mau ganti busi harus buka ini dulu, intake manifoldnya. Kalau mau ganti businya. Nah, ini untuk pengisian oli ada di sini, untuk pengisian oli, intake manifold sampai ke sini ya posisinya. Nah, ini ada injeksinya. Ini ada injeksinya. Injeksinya ada di sini. Kita lari ke sebelah sini dulu ya, sebelah kiri dulu. Ini master rem. Ini untuk tabung oli rem. Di sini untuk oli rem dan ini untuk oli kopling. Kalau untuk oli kopling ini setahu saya hanya di mobil yang manual. Kalau mobil matic kayaknya nggak ada ini ya. Tolong teman-teman yang punya mobil maticnya tolong dikoreksi kalau saya salah ya. Ini untuk oli manual, oli transmisi, bukan oli transmisi, oli kopling. Untuk ini adalah ABS-nya. Jadi ini ada 4 selang. 4 selang inilah yang ke sisi setiap ban. Ada ban depan kanan, depan kiri, belakang kanan, belakang kiri. Ini diatur di sini untuk ABS-nya. Di sini ada engine mounting sebelah depan kanan. Ini engine mountingnya sebelah sini ya, untuk engine mounting. Dan ini untuk pengisian air wiper. Ini pengisian air wiper. Ini selang pengecekan untuk AC. Kemudian ini di belakang ini untuk mengganti lampu utama, headlamp itu di sini, nggak kelihatan ya. Itu headlamp di sini dan ada di sini untuk lampu senja, lampu senjanya. Kemudian ini ada gulungan besar ini adalah alternator. Alternator ini fungsinya untuk mengisi listrik atau mengisi daya ke aki. Jadi kalau teman-teman akinya drop, yang pertama diperiksa adalah akinya apa swak apa tidak. Kalau akinya masih bagus, kemungkinan di alternatornya ini yang bermasalah. Cara ngeceknya ketika mobil hidup, kasih obeng di sebelah sini ada daya magnetnya apa tidak. Kalau ada daya magnet berarti alternatornya kemungkinan bagus. Tapi kalau tidak ada daya magnetnya, kemungkinan alternatornya itu sudah rusak atau lemah ya. Nah, ini ada stick untuk cek cek oli. Cek oli. Ini water pump di sini. Water pumpnya. Ini untuk masuk air radiator. Ini untuk cek buka air radiatornya, masuknya dari sini. Ini water pump di situ. Bawahnya water pump itu ada motor starter di sini. Ada motor starternya. Kemudian di sebelahnya ini ada pneumatik untuk kopling. Nah ini merek Nissin. Jadi ini kan sudah nggak pakai sistem kabel,
jadi pakai pneumatik. Kalau di mobil matic kayaknya nggak ada ini ya, ini karena mobil manual. Ini tabung reservoir untuk air radiator, jadi untuk tabung penampungan air radiator. Kemudian ini kipas, untuk fan-nya ada 2, extra fan dan fan utama. Kemudian kita lari ke sisi sebelah sini, sebelah kiri ya, sebelah penumpang. Ini filter udara. Ini kalau mau buka pakai ini, di klipnya ada dibuka, filter udara. Ini ada air mass sensor untuk mengatur besar kecilnya, banyak sedikitnya udara yang masuk ke dalam ruang bakar. Dari sini ini banyak sensornya ya. Ini ada sensor manifold juga di sini untuk mengatur tekanan udara yang masuk ke dalam ruang bakar. Ada sensor lagi, banyak sensornya. Ini ada sensor di sini juga, banyak sekali sensornya. Nanti kita bahas di video yang lain khusus untuk membahas sensor-sensor yang ada di mesin Honda Jazz. Nah, ini aki di sini ya, ini aki. Ini negatif di sini, positifnya di sini, yang ada tutup ini positif. Kemudian ini adalah ECU-nya. ECU-nya di sini. Jadi teman-teman kalau mengira ini adalah box sekring, ini bukan, ini ECU. Jadi teman-teman kalau cuci mobil, cuci untuk mesinnya, usahakan untuk ECU-nya ini dibungkus plastik, dan lubang udara ini juga ditutup plastik ya, biar aman. Nah, untuk mesin GK5 agak sedikit berbeda ya tampilannya. Untuk GD3 juga berbeda. Jadi ini adalah mesin dari Honda Jazz GE8 2013. Mudah-mudahan teman-teman yang melihat video ini bisa mendapatkan manfaatnya. Terus kalau ada yang kata-kata saya yang salah atau kurang tepat bisa ditambahin atau dilengkapi. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dukung terus channel saya biar channel saya bisa terus berkembang. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.